Mas Fahri, beberapa bulan yang lalu kan cendekiawan Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif itu kan meninggal dunia, Mas Fahri. Nah, dari kacamata Mas Fahri, ada nggak sosok pengganti Buya Syafi'i Ma'arif saat ini? Oke, Buya Syafi'i itu memang ya saya itu termasuk yang masuk Muhammadiyah itu karena baca tulisannya beliau sebenarnya, kalau mau jujur, sejak SMA. Jadi ada satu buku yang saya temukan, bukunya lawas sekali, judulnya Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia. Lalu ketika kuliah ada koran Republika, itu rutin mungkin tiap minggu berapa kali gitu, atau 2 kali atau 3 kali, agak lupa, ada tulisan Buya Syafi'i di kolom resonansi. Memang beliau sebagai seorang cendekiawan tentu wawasannya sangat luas ya, karena studi Islam ya. Tapi di luar itu begini, ada dua hal menurut saya yang memang unik dari beliau itu, selain pengetahuannya. Saya kira kalau pengetahuannya banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa meneruskan, misalnya Ahmad Najib Burhani, itu orang Blitar tuh, atau adiknya Ahmad Fuad Panani. Lalu kemudian misalnya sekarang yang lulusan Harvard itu Pak Sukidi, jadi ada namanya Pak Sukidi. Terus ada Mas Hilman Latif sekarang di Ujian, ada banyak lah ya tokohnya, di Malang, di Jogja dan sebagainya, yang secara mainstream pemikiran mungkin pengetahuan dan kemampuan akademiknya oke lah ya. Cuman memang ada satu dimensi yang sangat unik dari beliau itu. Beliau itu sangat sederhana dan gaul. Mungkin apa ya, sangat langka lah pada sisi itu ya, tidak elit gitu. Dan juga pergaulannya sangat luas, mulai dari politisi, seniman, ya kalau sesama akademisi wajar ya, karena beliau adalah profesor dan orang akademik. Tapi pergaulannya termasuk pergaulan dengan orang-orang sekitar rumahnya, penjual sayur, pemulung. Karena sering baca tuh tulisan-tulisannya Erik Taufani yang sederhana-sederhana, Buya ketemu pemulung, Buya makan di warung. Nah, terus bersepeda. Itu kan sesuatu yang autentik dan agak susah ditiru ya, untuk orang yang sekelas pemikiran sekelas beliau gitu. Tapi ketika beliau menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah ya, pada tahun 2003 itu bersama dengan almarhum Muslim Abdurrahman, itu diinisiasi satu jaringan namanya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Wah, dari situ banyak sekali lahir profesor dan doktor sekarang tuh. Dan saya kira dari sisi mainstream pemikiran itu mereka adalah penerus ya, dari sisi pemikiran itu banyak sekali menurut saya. Cuman memang dari sisi sikap dan perilakunya ini mungkin agak langka nih. Nah, salah satu gagasan terbesar ya, saya bilang terbesar Buya itu adalah tentang Islam dan Pancasila. Dan sila yang sering sekali disorot itu adalah sila kelima, bukan sila pertama loh. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu yang paling sering disorot, karena itu yang paling tidak terwujud ya. Masih butuh perjuangan ya untuk mewujudkan. Sementara Muhammadiyah sendiri kalau melihat Pancasila kan sudah final ya, sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu sebagai kesepakatan, dan itu saya kira juga pemikiran Buya sangat pas, sesuai lah ya dengan pemikiran Buya Syafi'i. Jadi secara mainstream berpikir itu sudah banyak sekali sebenarnya yang seperti beliau ya. Cuman otentisitas sikap, perilakunya, kenergawanannya, terus gaulnya beliau itu aduh kayaknya ya, kita pun kadang merasa kalau tinggi dikit itu merasa kayak ini, waduh Buya sekelas Buya aja ditawari Batin Pres menolak, terus masih makan di warung, aduh itu sesuatu yang cengkramat dengan pemulung. Jadi pemulung itu sampai ketika pemulung nggak datang, itu nggak lewat, itu kan dia kemana ya pemulung yang biasanya lewat ini, dia merasa kesepian, kayak kehilangan sesuatu yang sangat manusiawi, dan itu kan nggak bisa dibuat-buat ya. Saya kira itu, saya termasuk yang sedih sekali ya ketika beliau. Tapi ya semangatnya tetap. Jadi kadang-kadang orang meninggal itu bukan berarti hilang, mati, justru dia akan abadi gitu. Orang mati bisa jadi akan lebih abadi karena kan dia berhenti tapi dalam kondisi baik dan tidak berubah lagi, dan kebaikannya itu akan terus dibicarakan sampai sekarang.
Terima kasih Mas Fahri ya.